Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah pertanggihan kita pada malam hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Memang jika kita melihat tidak mudah untuk menjauh dari dosa. Bukanlah hal yang gampang untuk menjauh dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup ini. Sia-sia saja kita membanggakan diri sebagai orang Kristen, padahal cara hidup kita masih sama dengan orang-orang duniawi yang belum diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diingatkan bagaimana kita bisa untuk memiliki kualitas hidup yang baik,
sebagai ciri khas kita sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya. Melalui nats ini kita juga diajak bagaimana kita mampu membedakan antara keinginan roh dan keinginan daging. Kita harus mampu, kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Karena itulah keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan buah-buah roh yang tertulis di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, bagaimana kita dapat untuk bisa melakukannya? Bagaimana kita agar bisa membuahkan roh di dalam setiap kehidupan kita? Yaitu, kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam Tuhan artinya adalah selalu dekat dengan Tuhan, serta taat di dalam melakukan kehendak-Nya. Sehingga Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita melalui karya Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan. Perbuatan daging telah nyata, seperti yang tertulis di ayat yang ke-19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Kadangkala ada dari diri kita ingin melepaskan perbuatan tersebut. Tetapi iblis tidak menyerah begitu saja, Bapak Ibu. Iblis selalu berusaha melemahkan iman kita, sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh ke dalam dosa yang sama dengan menyembah berhala, dengan percabulan, amarah, iri hati. Itulah yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk hidup di dalam pimpinan roh, kita memerlukan Tuhan mengubah hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam diri setiap orang ada pergumulan antara keinginan roh dan keinginan daging. Seperti yang dijelaskan di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Melalui ayat yang ke-17 ini, kewajiban dan kepentingan kita di dalam pergumulan adalah berpihak kepada sisi yang lebih baik. Oleh karena itu, Rasul Paulus menggambarkan sebagai kewajiban kita, bagaimana kita mampu untuk melakukan ini, bagaimana kita mampu untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menunjukkan kepada kita
cara-cara yang paling jitu untuk berhasil di dalamnya. Seperti yang tertulis di ayat ke-16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Melalui nats ini kita diajak untuk menunjukkan perilaku buah-buah roh. Marilah kita membuktikan selalu sesuai dengan asas, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan di dalam hidup ini, perilaku kita akan selalu sesuai dengan asas yang membimbing dan mengatur kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan demikian. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Demikian pula mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita mau menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus dan bahwa kita memiliki sifat-sifat rohnya, maka itu haruslah kita hidup menurut roh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu, agar kita semangat untuk menerapkan, melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai, melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Ingatkan kami untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melakukannya, biarlah kami melakukannya dengan sukacita yang daripada-Mu dan bisa memberikan hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.